Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan materi mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan, yaitu tentang etika wirausaha. Etika wirausaha bisa diartikan sebagai komitmen untuk melakukan yang benar dan menghindari yang tidak benar. Hal ini dinyatakan oleh Zimmer. Kemudian, ahli Hill dan Jones menyatakan etika bisnis adalah suatu ajaran untuk membedakan antara salah dan benar. Kemudian ahli Velasquez menyatakan bahwa etika bisnis merupakan studi yang dikhususkan mengenai moral yang benar dan salah. Kemudian tujuan dari etika bisnis yang pertama untuk mendorong kesadaran moral dengan memberi batasan-batasan pada para pengusaha untuk menjalankan good bisnis dan tidak melakukan dirty business. Yang kedua, tujuannya adalah memiliki aturan yang dapat mengarahkan dalam mewujudkan citra dan manajemen bisnis yang baik. Yang ketiga, mendapat kepercayaan dari rekan bisnis karena menerapkan manajemen bisnis yang beretika baik dan profesional. Individu atau kelompok dalam kewirausahaan disebut sebagai stakeholders. Istilah ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu internal dan eksternal. Internal stakeholders adalah mereka yang aktivitasnya berada di dalam organisasi itu. Misalnya karyawan, investor, manajemen, dan pimpinan. External stakeholders adalah mereka yang berpengaruh terhadap organisasi, tapi berada di luar organisasi. Misalnya pelanggan, kreditor, pemasok, pemerintah, bahkan masyarakat umum. Menurut Zimmer, ada 10 kelompok stakeholders. Yang pertama, para pengusaha dan mitra usaha. Selain berfungsi sebagai pesaing, para pengusaha juga berperan sebagai mitra. Dalam hal ini mereka dapat bekerja sama, menyediakan informasi atau sumber peluang usaha. Loyalitas mitra usaha sangat tergantung dari tingkat kepuasan layanan dari perusahaan. Yang kedua, petani dan perusahaan pemasok bahan baku. Sebagai pemasok bahan baku, jika kualitas bahan baku kurang atau lambat dalam penyediaan, akan mempengaruhi dalam kinerja perusahaan dan juga kualitas produk. Yang ketiga, organisasi pekerja yang mewakili pekerja dapat mempengaruhi proses tawar-menawar secara kolektif. Pekerja yang tidak diwakili oleh organisasi pekerja sering menimbulkan protes yang menghambat jalannya perusahaan. Yang keempat, pemerintah yang mengatur kelancaran aktivitas usaha. Dengan mengeluarkan kebijakan dan juga aturan yang ditetapkan akan mempengaruhi iklim usaha. Yang kelima, bank penyandang dana perusahaan. Yang keenam, investor penanam modal. Yang ketujuh, masyarakat umum yang dilayani. Yang kedelapan, pelanggan yang membeli produk. Yang kesembilan adalah kelompok khusus, meliputi semua karyawan dan semua bagian di perusahaan. Sektor produksi, pembekal pemasar, personalia adalah termasuk dalam kelompok ini. Yang ke-10 adalah manajer, pengambil keputusan yang dipengaruhi oleh 9 kelompok yang di atas. Adapun norma dalam kewirausahaan dibagi lagi menjadi 3 tingkatan menurut Zimmer, yaitu yang pertama adalah hukum, berlaku bagi masyarakat secara umum, tidak peduli kaya atau miskin, pria atau wanita, mengetahui atau tidak, hukum mengatur perbuatan mana yang boleh dan tidak boleh. Yang kedua, kebijakan dan prosedur organisasi. Memberi arahan khusus kepada setiap orang dalam organisasi untuk mengambil keputusan sehari-harinya. Yang ketiga adalah sikap mental individual. Untuk menghadapi keputusan yang tidak ada dalam peraturan formal. Sumber nilai moral dan sikap mental diketahui berasal dari keluarga, agama, sekolah, dan juga pengalaman. Ada 10 prinsip etika wirausaha. Yang pertama adalah kejujuran. Penuh kepercayaan, sungguh-sungguh, tidak bersikap curang, tidak mencuri, tidak menggelapkan, dan juga tidak berbohong.
Yang kedua adalah integritas, memegang prinsip, melakukan kegiatan dengan hormat, tulus hati, berani, dan penuh pendirian. Yang ketiga adalah memelihara janji, menaati janji, patut dipercaya, penuh komitmen. Kemudian yang keempat adalah kesetiaan, hormat, dan loyal pada keluarga, teman, karyawan, dan negara, tidak membocorkan informasi atau tidak memperlihatkan informasi yang diperoleh dalam kerahasiaan. Yang kelima adalah kewajaran atau keadilan. Keadilan dan berbudi luhur. Bersedia untuk mengakui kesalahan dan memperlihatkan komitmen keadilan. Persamaan perlakuan individual dan toleran terhadap perbedaan. Yang keenam adalah suka membantu orang lain. Yang ketujuh, hormat kepada orang lain. Menghormati martabat manusia, menghormati kebebasan dan hak menentukan nasib sendiri bagi setiap orang. Yang kedelapan adalah warga negara yang bertanggung jawab. Yang kesembilan, mengejar keunggulan. Yang kesepuluh, dapat dipertanggungjawabkan. Adapun manfaat dari etika bisnis, yang pertama adalah pengendalian diri. Pelaku bisnis harus mampu mengendalikan diri mereka untuk tidak memperoleh apapun dari siapapun dalam bentuk apapun. Yang kedua, pengembangan jati diri. Dengan memahami etika yang baik, setiap pebisnis dapat membentuk sebuah jati diri perusahaan, sehingga akan memberikan dampak yang cukup besar bagi perusahaan, seperti matangnya konsep bisnis perusahaan, sehingga membuat bisnis dapat berjalan dengan lancar. Yang ketiga, suasana persaingan sehat. Persaingan bisnis yang ketat, baik terjadi pada internal ataupun eksternal perusahaan. Hal tersebut dapat diatasi dengan sehat jika memiliki kesadaran atas etika bisnis serta tanggung jawab yang baik saat akan menjalankan suatu bisnis. Adanya sikap saling percaya. Dengan adanya sikap saling percaya antar individu, maka akan memberikan kelancaran pada suatu bisnis. Kemudian, kepentingan bersama. Kesadaran etika pada setiap individu akan berdampak pada pelaku bisnis untuk lebih memperhatikan kepentingan bersama daripada kepentingan individu, sehingga tidak mewujudkan tujuan atau meraih kesuksesan dalam menjalankan bisnis yang begitu sulit. Kemudian, kenyamanan dalam berbisnis. Kenyamanan berbisnis ini dapat mendorong pelaku bisnis untuk bekerja lebih optimal, sehingga memberikan dampak positif bagi bisnis, seperti tercapainya tepat waktu. Hal ini pun dapat memberikan peran penting dalam meraih kesuksesan dalam berbisnis.